Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan belajar bareng. Nah, kali ini kita bakal bahas soal fisika kelas 10, tepatnya pada materi usaha dan energi. Nah, sebelumnya karena kita mau ujian, jadi kita harus sering-sering latihan soal biar nanti mengerjakan ujian kalian jadi mudah, cepet, bisa. Nah, langsung saja ya, kita ke soal nomor 1. Dalam fisika, usaha didefinisikan sebagai A. Gaya yang bekerja tiap satuan waktu, B. Gaya yang bekerja tiap satuan luas, C. Gaya sesaat, D. Gaya yang bekerja dikali perpindahan, atau E. Gaya yang bekerja terus-menerus. Nah, seperti yang kita pelajari bahwa usaha W itu sama dengan gaya kali perpindahan. Jelas di sini jawabannya adalah yang D, gaya yang bekerja dikali perpindahan. Nomor 2, jika dimensi panjang, massa dan waktu masing-masing adalah M, L, dan T, maka dimensi usaha adalah titik-titik. Kita tahu bahwa usaha itu gaya kali perpindahan. Satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Jadi kilogram ini adalah dimensi M, meter ini dimensi panjang, simbolnya L, dan S di sini sekon adalah dimensi waktu, simbolnya T. Sehingga yang benar adalah MLT pangkat min 2 ya, jawabannya yang A. Di sini kenapa min 2? Karena di sini dibagi S pangkat 2 atau waktu di sini kalau dinaikkan ke atas itu jadinya kan kilogram meter sekon min 2, seperti ini ya. Kita lanjut ke nomor 3. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, kalian bisa terlihat ibu memberi energi memindahkan gerobak sehingga terjadi perpindahan. Hal ini merupakan penerapan dari A. Usaha, B. Gaya, C. Perpindahan, D. Energi, atau E. Energi kinetik. Kita lihat bahwa di sini ada ibu yang mendorong gerobak dengan gaya F sehingga dia berpindah sejauh S mungkin di sini nanti. Jadi penerapan apa di sini? Apakah usaha? Apakah gaya? Apakah perpindahan? Apakah energi? Apakah energi kinetik? Ya, dia atau ibu ini melakukan usaha, di mana ada gaya yang diberikan dan perpindahan benda. Selanjutnya nomor 4. Usaha yang dilakukan Afri untuk memindahkan 5 kg beras dari lantai ke tempat pencucian yang tingginya 5 meter di atas lantai adalah titik-titik. Nah, di sini yang diketahui adalah apa aja? Ya, M ya, atau massa yaitu 5 kilo. Dan tinggi ini adalah perpindahannya yaitu S 5 meter. Nah, yang ditanyakan adalah usaha atau W. Usaha sama dengan gaya kali perpindahan atau F kali S. F-nya di sini karena dia memindahkan beras dari lantai, kita bisa menggunakan rumus F-nya itu M kali G atau gaya gravitasi bumi dikali S. M-nya berapa? 5 kilo ya. Dimana G-nya ini adalah percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon. Kita kali 10 dikali S-nya tingginya yaitu 5 meter ya. 5 kali 5, 25 kali 10, 250 kg meter per sekon. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Selanjutnya nomor 5. Semakin besar usaha maka titik-titik. Hanya mengingat satu rumus W sama dengan F kali S, kalian bisa menjawab soal ini. Di mana semakin besar usaha maka semakin besar gaya dan semakin besar perpindahannya. Mana jawaban yang tepat? Ya, jawabannya adalah yang A. Semakin besar perpindahannya. Semakin kecil perpindahannya jelas salah. Semakin besar luas tidak ada hubungannya. Semakin kecil gaya salah ya, karena semakin besar. Semakin kecil kecepatannya tidak ada hubungannya. Selanjutnya nomor 6.
Energi yang dimiliki benda karena posisinya adalah energi titik-titik. A. Energi kinetik. B. Energi potensial. C. Energi mekanik. D. Energi kinetik plus energi potensial. Atau E. Hukum kekekalan energi. Kita tahu bahwa benda yang memiliki posisi atau ketinggian, di mana ketinggian sendiri itu simbolnya H. Kalau versi cepatnya nih, persamaan apa yang menggunakan posisi benda atau H tadi? Apakah energi kinetik, di mana EK itu sama dengan setengah mv kuadrat? Apakah energi potensial, di mana EP itu sama dengan mgh? Apakah energi mekanik, EM sama dengan EK plus EP? Apakah energi kinetik plus energi potensial? Ataukah hukum kekekalan energi? Yang mana kira-kira jawabannya? Ya, jelas energi potensial, karena di sini ada posisi benda yang dirumuskan dengan H itu tadi. Selanjutnya nomor 7. Perhatikan gambar berikut ini. Seorang mendorong dan menarik meja. Bagaimana arah gaya yang terjadi? Kita bisa lihat bahwa arahnya itu yang satu ini ke kiri, sedangkan yang satu ini ke kanan karena ditarik tadi ya. Ini didorong jadi ke kanan, yang ini ditarik jadi ke kiri. Apakah arahnya searah? Tidak. Apakah berlawanan arah? Betul. Jadi jawabannya yang B. Nomor 8. Tali busur yang direntangkan memiliki energi titik-titik. A. Kalor. B. Listrik. C. Kinetik. D. Potensial. Atau E. Bunyi. Ya, jawabannya adalah yang D, yaitu potensial. Ketika tali busur direntangkan, dia memiliki energi potensial. Nah, ketika tali busur dilepaskan, dia memiliki energi kinetik. Selanjutnya nomor 9. Mesin memberikan gaya sebesar 80 Newton terhadap troli bermasa 40 kilo hingga troli berpindah sejauh 12 meter. Maka besar usaha oleh mesin tersebut adalah titik-titik. Kita tulis dulu yang diketahui apa aja. Ada gaya dan ada massa. Gayanya kita tulis F sama dengan 80 Newton. Massanya tadi berapa? Ya, 40 kilo. M-nya itu 40 kilo. Dan S-nya karena dia berpindah sejauh 12 meter, jadi S-nya 12 meter. Maka besar usaha mesin tersebut adalah titik-titik, di mana W itu sama dengan F kali S. Jadi W sama dengan 80 kali 12, sama dengan 8 kali 12, 96, tambah 01 jadi 960 Joule. Jadi jawabannya yang E ya. Usaha yang dilakukan oleh suatu gaya terhadap benda sama dengan 0 apabila arah gaya dengan perpindahan benda membentuk sudut sebesar titik-titik. Nah, kita tahu bahwa misalkan di sini ada gaya F membentuk sudut 45 derajat. Maka usaha sama dengan Fx kali S atau F cos theta kali S. Nah, bagaimana bila W-nya ini sama dengan 0? Artinya kita cari tahu cos theta berapa bisa sama dengan 0. Cos berapa sama dengan 0? Cos 90. Cos 90 itu kan sama dengan 0. Jadi kalaupun ini F-nya kali cos theta, misal cos 90. Cos 90 itu 0. 0 dikali berapapun ya hasilnya tetap 0. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 11. Sebuah benda yang bermasa 4 kilo ditarik oleh gaya tetap F sama dengan 50 Newton dan ternyata benda tersebut berpindah sejauh 5 meter seperti pada gambar. Tentukan usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Sebuah benda yang bermasa 4 kilo kita tulis M sama dengan 4 kilo oleh gaya tetap F sama dengan 50 Newton. Di sini ada sudutnya sebesar 60 derajat. Berpindah sejauh 5 meter, S sama dengan 5 meter.
Tentukan usahanya, di mana W itu sama dengan Fx kali S. Fx-nya berarti F cos theta kali S. F-nya 50, cos-nya 60, kali S-nya 5. 50 kali cos 60 berapa? Ya, setengah ya, dikali 5. Kita bisa sederhanakan. 25 kali 5 sama dengan 125, satuannya joule atau C. Oh iya, satuan joule, 1 joule itu sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat ya. Selanjutnya nomor 12. Buah mangga yang sedang bergerak jatuh dari dahannya makin lama makin mendekati permukaan tanah. Dalam peristiwa tersebut, A. Energi kinetik dan potensialnya berkurang. B. Energi kinetiknya berkurang tetapi energi potensialnya bertambah. C. Energi kinetik dan potensialnya bertambah. D. Energi kinetiknya bertambah tetapi energi potensialnya berkurang. Atau E. Energi potensialnya bertambah. Nah, ada sebuah mangga di sini jatuh dari pohonnya. Ketika dia mau mendekati tanah, ini tanah, apa yang terjadi? Energi potensialnya, karena dia hanya ini semakin mendekati 0, jadi energi potensialnya berkurang, energi kinetiknya bertambah, karena nanti setelah jatuh pasti dia nanti bergerak ke sejauh titik-titik, misalkan seperti itu. Jadi energi kinetiknya bertambah tetapi energi potensialnya berkurang. Jadi jawabannya yang D. Berbeda lagi kalau di titik tertinggi di sini, itu EP-nya yang maksimal, EK-nya minimal. Kalau di titik paling rendah, itu EP minimal, EK maksimal. Kenapa seperti itu? Ya, tapi di sini EM-nya itu selalu tetap. Mulai dari mangga yang belum jatuh sampai jatuh, itu energi mekaniknya itu selalu tetap ya. Perlu diingat-ingat, EM-nya selalu tetap. Selanjutnya nomor 13. Jika energi berubah menjadi energi bentuk lain, maka jumlah energi sebelum dan sesudah menjadi titik-titik. A. Bertambah, B. Berkurang, C. Berubah, D. Tetap atau menghilang. Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, di mana jumlah energi sebelum dan sesudah itu selalu tetap. EM tadi itu sama dengan EP plus EK. Jadi jumlah energinya itu sebelum dan sesudah itu ya tetap EM1 sama dengan EM2. Tetap ya. Nomor 14. Benda bermasa 10 kg bergerak di atas permukaan yang datar dan licin tanpa gaya gesek. Jika benda didorong dengan gaya 100 Newton yang membentuk sudut 60 derajat terhadap arah horizontal, besar usaha yang perpindahan benda sejauh 5 meter adalah titik-titik. Benda bermasa 10 kg, M-nya 10 kg. F-nya 100 Newton ya, ini. Sudutnya 60 derajat terhadap arah horizontal. Besar usaha yang berpindah benda sejauh 5 meter, berarti S-nya 5 meter. W sama dengan Fxs. F cos theta kali S. F-nya adalah 100, cos 60 kali 5. Cos 60 itu adalah setengah. Kita sederhanakan 50 ya, 100 bagi 2. 50 kali 5 yaitu 250, satuannya joule. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 5, penjumlahan antara energi kinetik dengan energi potensial adalah titik-titik. Ya, jelas di sini adalah energi mekanik. Jawabannya adalah yang D. Nah, selanjutnya nomor 16. Di sini grafik berikut menyatakan gaya yang bekerja pada suatu benda bermasa 2 kg pada selang waktu 4 sekon. Nah, jika benda tersebut mula-mulanya diam, maka besarnya energi kinetik setelah 4 sekon adalah titik-titik joule. Di sini kita lihat bahwa ini adalah hubungan antara grafik F dan
T ya. Kira-kira apa hubungan antara F dan T? Ya, impuls. Dimana I itu sama dengan F kali delta T. Sedangkan mencari impuls bagaimana? Tinggal kita cari luas dari segitiga ini. Luas segitiga sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya itu 4, tingginya 10 dibagi 2 yaitu 20. Dimana luas segitiga ini itu sama dengan impuls. Sehingga I bisa kita masukkan 20. I itu sama dengan F kali delta T. Dimana I itu sama dengan luasnya segitiga ini. Atau sama dengan L. Kita tahu bahwa hubungan I dan P itu I sama dengan delta P ya. Delta P itu M kali delta V. Sehingga di sini kita masukkan aja karena di sini yang ditanyakan adalah energi kinetik, di mana rumus energi itu sama dengan setengah mv kuadrat, maka kita cari kecepatannya dahulu atau V-nya ya. Karena di sini mula-mula diam berarti V 0-nya 0. Maka di sini kita bisa menggunakan persamaan ini M kali delta V, kita masukkan M kali V2 min V1 sama dengan 20. M-nya itu 2 kilo, V2-nya itu yang ditanyakan, V1-nya atau V0 itu 0 sama dengan 20. 20 bagi 2 10, V0 sama dengan 10 meter per sekon. Sudah tahu VT-nya atau V2-nya, tinggal kita masukkan rumus EK-nya. EK sama dengan setengah kali 2 kali VT-nya yaitu 10 pangkat 2. Kita hilangkan 2-nya. 10 kali 10 yaitu 100 Joule. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal selanjutnya nomor 17. Hitung energi yang dibutuhkan untuk mengangkat beban 5 kilo setinggi 2 meter. Yang diketahui di sini ada massa yaitu M 5 kilo ya. Dengan tinggi 2 meter, berarti H 2 meter. Yang ditanyakan adalah energi yang dibutuhkan. Kalau di sini ada hubungan posisi, berarti yang ditanyakan adalah energi potensial atau EP sama dengan MGH. M-nya kita tahu 5 kilo, G-nya itu percepatan gravitasi ya, 10 meter per sekon kuadrat. Kita masukkan 10 kali H-nya 2. 2 kali 5, 10 kali 10, 100 Joule. Jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 18. Pernyataan berikut yang merupakan urutan perubahan energi pada pemanfaatan kincir angin. Nah, kita tahu bahwa kincir angin sendiri itu adalah bergerak ya. Berarti dari energi gerak atau energi kinetik itu diubah menjadi panas atau kalor sehingga dia menghasilkan listrik. Listrik menghasilkan cahaya dan lain-lain. Jadi yang paling tepat di sini adalah jawaban yang C ya. Dari energi kinetik berubah menjadi panas, berubah menjadi listrik. Selanjutnya nomor 19. Persamaan energi kinetik adalah titik-titik. Yang mana kira-kira? Ya, tepat sekali jawabannya adalah yang D. EK sama dengan setengah MV kuadrat. Kalau MGH itu persamaan dari energi potensial. Selanjutnya nomor 20. Perhatikan lintasan bola berikut ini. Dari titik 1 sampai titik 5 ya. Bola mempunyai energi potensial paling besar, terbesar, yaitu saat pada titik. Berapa kira-kira? Ya, dari titik awal nih, titik 1, apa yang terjadi? EK-nya maksimal ya. Karena di sini terjadi pergerakan, tapi EP-nya 0. Kenapa 0? Karena posisinya di titik 0. Lalu kita lihat di sini di titik 2, EM sama dengan EK plus EP. Jadi kita bisa tahu EK EP dari sini. Untuk di titik ketiga, EK-nya 0. Kenapa 0? Karena tidak ada kecepatan. Tapi EP-nya maksimal. Kenapa maksimal? Karena itu tadi, dia mempunyai ketinggian H. H di titik tertinggi, maka dia mempunyai energi potensial maksimal. Kalau di sini juga sama di titik 2, sama di titik awal ya, di mana EK itu
sama dengan maksimal dan EP-nya 0 karena dia tidak punya ketinggian. Jadi jawabannya yang paling tepat di mana energi potensial terbesar atau maksimal itu berada pada titik ya 3 ya, jawabannya yang C. (21) Seekor kuda menarik kereta delman dengan gaya 5 kali 10 pangkat 3 Newton. Jika jarak perpindahan kereta 1 kilo, maka usaha yang dilakukan oleh gaya kuda adalah titik-titik. Yang ditanyakan adalah usaha ya, di sini W sama dengan titik-titik. Oke, yang diketahui apa aja? Ada F. F-nya 5 kali 10 pangkat 3 ya, Newton. Sebentar, saya tulis yang bagus. F sama dengan 5 kali 10 pangkat 3 Newton. Lalu perpindahan kereta atau S-nya 1 kilometer. Yang ditanyakan adalah usaha, di mana usaha itu sama dengan F kali S. S-nya di sini karena 1 kilo kita jadikan meter, berarti turun 3 atau dikali 1000 sama dengan 1000 meter. Maka 1000 meter ini itu sama dengan 10 pangkat 3 ya. 5 kali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 5 dikali 3 tambah 3, 10 pangkat 6 ya. Penjumlahan perpangkatan. Kalian masih ingat kalau dikali ya dijumlah. Sama dengan joule. 5 kali 10 pangkat 6 joule. Jawabannya yang A ya. Selanjutnya nomor 22. Perhatikan gambar berikut ini. Sebuah benda bermassa 1 kilo dijatuhkan dari ketinggian 20 meter seperti ditunjukkan pada gambar. Tentukan energi kinetik benda pada saat ketinggian 5 meter. 5 cm apa 5 meter ini ya. Kita buat 5 meter aja, sentinya dihapus. 5 meter di atas tanah. Nah, di sini yang ditanyakan adalah energi kinetik benda pada saat ketinggian 5 meter. Berarti di sini ya, EK2. Di mana energi mekanik itu selalu tetap, EM1 sama dengan EM2. EM1 itu EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. EP1 berarti M kali G kali H1 ditambah EK1 setengah M V1 kuadrat sama dengan EP2 MGH ya, H2 plus EK2. MGH1, M-nya 1, G-nya 10. 10 itu adalah percepatan gravitasi. G-nya itu percepatan gravitasi bumi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Dikali H1. Ini HA ini. HA ini berapa ketiganya? 20 ya. Ditambah setengah kali M-nya 1. V-nya karena dia mula-mulanya 0. Berarti V satunya sama dengan 0 kali 0 sama dengan M G, G-nya 10, H2 di sini ya 5, berarti 5 ditambah EK2. 1 kali 10, 10 kali 20, 200 ditambah setengah kali 0, 0 ya. 1 kali 10, 10 kali 5, 50 ditambah EK2. 200 min 50 kita pindah ruas, EK2 150 joule sama dengan EK2. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 23. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut nampak anak sedang menarik gerobak yang bergerak. Maka titik-titik. A. Usaha bernilai positif. B. Usaha bernilai negatif. C. Usaha tidak bernilai. D. Usaha sama dengan 0 atau tidak ada usaha. Di sini kita lihat bahwa gayanya ke bawah ya, turun. Sedangkan dia melakukan gaya tarik yang berlawanan. Kalau ditarik ke atas, maka antara gaya F dengan usaha yang dilakukan anak berapa? Apakah searah? Berlawanan ya. Jelas di sini usaha bernilai negatif. Oke, kita lanjutkan ke nomor 24. Pada sebuah benda bekerja gaya F1 125 Newton ke arah kanan dan gaya F2 100 Newton ke arah kiri.
sehingga benda berpindah sejauh 2 meter. Besarnya usaha yang dilakukan oleh kedua gaya itu adalah titik-titik. Kita tahu bahwa di sini F1-nya 125 Newton ya ke arah kanan dan F2-nya 100 Newton ke arah kiri. Kita tulis F1 tadi berapa? 125 dan 100. 125 Newton, F2-nya 100 Newton. Karena dia ke arah kiri, kita kasih simbol sini men ya, karena dia berlawanan. Dan berpindah sejauh S-nya 2 meter. Maka besarnya usaha yang dilakukan adalah titik-titik, di mana usaha itu sama dengan F kali S. F-nya di sini karena 2, kita total dulu. 125 ditambah min 100 berarti 125 dikurangi 100 sama dengan 25 dikali S-nya 2 meter, sehingga usaha sama dengan 50 Joule. 125 benar 50 Joule. Di sini nggak ada jawabannya ya. Kita lanjut ke nomor 25. Ketika busur panah dilepaskan, energi apa yang terjadi? A. Energi potensial. B. Energi kinetik. C. Energi listrik. D. Energi kimia. Atau E. Tidak ada energi. Ya, jawabannya adalah yang energi kinetik ya, B. Ketika busur panah ini ditarik, di sini ada energi potensial yang bekerja. Namun, apabila busur panah dilepaskan, terjadi energi kinetik. Selanjutnya nomor 26. Seorang petinju menyarankan pukulan ke kepala lawannya dalam selang waktu tertentu. Kemudian tangannya ditarik kembali. Hasil kari antara gaya pukulan dengan selang waktu yang dialami oleh lawannya adalah titik-titik. A. Momentum. B. Impuls. C. Daya. D. Energi. Atau E. Usaha. Ya, jawabannya adalah impuls ya, dimana I sama dengan F kali delta T. Ada gaya pukulan yaitu F dan selang waktu itu delta T, sehingga penerapan ini bisa dikaitkan dengan persamaan impuls, menghasilkan definisi dari impuls itu sendiri. Nomor 27. Sebuah benda bermasa 0,5 kg dilemparkan vertikal ke atas sehingga mencapai ketinggian 10 meter. Tentukan energi potensial benda terhadap tanah pada ketinggian tersebut. Di mana di sini benda ini bermasa 0,5 kg. Kita tulis 0,5 kg. Dilemparkan vertikal ke atas sehingga mencapai ketinggian 10 meter, di mana hanya ini 10 meter. Tentukan energi potensial benda terhadap tanah pada ketinggian tersebut, di mana EP itu dirumuskan M kali G kali H. Tinggal kita masukkan M-nya 0,5, G-nya 10 yaitu percepatan gravitasi dan H-nya 10. Sehingga 0,5 kali 10, 5 kali 10, 50 Joule. Jawabannya adalah yang C. Nomor 28. Sebuah benda bermasa 5 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Tentukan energi kinetik benda tersebut. Kita tahu bahwa rumus energi kinetik atau EK sama dengan setengah mv kuadrat. Setengah kali m-nya yaitu 5 kali v-nya, di sini kecepatannya 10 meter per sekon, jadi v-nya 10. 10 kali 10 kuadrat ya, di sini 10 kuadrat. Setengah kali 5, 10 kali 10, 100. Ini bisa disederhanakan, antara 100 dibagi 2 yaitu 50. 50 kali 5 sama dengan 250 Joule. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 29. Dua buah benda masing-masing bermasa M1 25 kg dan M2 4 kg. Memiliki energi kinetik yang sama besar. Bila benda M1 bergerak dengan laju 10 meter per sekon, maka laju benda kedua adalah titik-titik. Diketahui yaitu massa 25 kg, M2 4 kg, memiliki energi kinetik yang sama, berarti EK1 sama dengan EK2. Bila benda M1 bergerak dengan laju 10 meter per sekon, berarti V1 sama dengan 10 meter per sekon, maka laju benda kedua ini yang ditanyakan, V2 sama dengan titik-titik.
Persamaan EK itu sama dengan setengah MV kuadrat. Berarti EK1 setengah kali M kali V1 kuadrat sama dengan setengah kali M kali V2 kuadrat. Setengah kali M1 berapa? 25 ya. V1 nya 10 kuadrat sama dengan setengah kali M2 nya 4 kali V2 kuadrat. Setengah kali 25 kali 10 kali 10 100 sama dengan, ini bisa disederhanakan jadi 2V2 kuadrat. Ini bisa disederhanakan juga, 2 dengan 100 jadi 50 ya. 50 kali 25, 5 kali 25, 125 tambah 01 dibagi 2 sama dengan V2 kuadrat. 1250 bagi 2, 625. Akar dari 625 sama dengan V2. Maka V2 sama dengan 25 meter per sekon, karena 25 kali 25 625. Jawabannya adalah yang C. Nomor 30. Massa benda A 3 kali massa benda B dan kecepatan benda A setengah kali kecepatan benda B. Energi kinetik benda A dibandingkan dengan energi kinetik benda B adalah titik-titik. A 3 banding 2, B 2 banding 3, C 1 banding 1, D 2 banding 1 atau E 3 banding 4. Nah, di sini kita tulis massa A itu 3 kalinya massa B. Nih ya. Dan kecepatan benda A itu setengah kali dari kecepatan benda B. Maka energi benda A dibanding EKB itu berapa? Gitu kan yang ditanya. Nah, kita bisa membandingkan di mana EKA banding EKB itu sama dengan setengah MA VA banding MB VB kuadrat, jangan lupa kuadratnya. Setengah kali MA nya 3 MB, kita tulis 3 MB, VA nya setengah VB kuadrat banding setengah MB kali VB kuadrat. 3 per 2 MB dikali setengah kuadrat berapa? Setengah kali setengah 0,25 ya. Setengah kali setengah 1 per 4 ya. 2 pangkat 2 kan 4. Jadi 1 per 4 VB sama dengan setengah MB VB kuadrat. Ini bisa disederhanakan jadi 2 ya. 3 per 2 dikali setengah 3 per 4. 3 per 4 MB VB sama dengan MB VB. Maka 3 banding 4. Maka EKA banding EKB itu 3 banding 4. Jawabannya yang E. Nomor 31. Besarnya usaha yang dilakukan untuk memindahkan benda sesuai grafik berikut sejauh 12 meter adalah titik-titik. Di sini grafik antara F dan S. Jelas usaha ya. Sehingga kita tinggal mencari luasan grafik, di mana luas grafik ini itu bidang trapesium ya. Luas trapesium berarti di mana luas trapesium itu jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Jumlah sisi sejajarnya berarti yang mana? Ya, yang ini ditambah ini ya. Berarti ini 9 ditambah bidang yang bawah, yang sejajar bawah 12. 9 tambah 12 21 dikali tingginya yaitu ini 5 bagi 2 sama dengan berapa ya? 21 dikali 5 105 dibagi 2 jadi 52,5. Satuannya joule. Yang B ya. Selanjutnya kita ke nomor 32. Semakin besar energi potensial maka titik-titik. Kita ingat saja rumusnya, EP sama dengan M kali G kali H. Jika EP-nya makin besar maka ketinggiannya juga makin besar atau massanya juga makin besar. Jadi mana yang kira-kira yang tepat? Semakin kecil ketinggian benda apakah benar? Salah ya. Semakin besar ketinggian benda? Ya, benar. Semakin kecil massa benda? Salah, karena dia semakin besar. Semakin kecil kecepatan benda? Tidak ada.
Semakin besar kecepatan benda tidak ada hubungannya. Selanjutnya nomor 33. Seekor burung terbang dengan kelajuan 25 meter per sekon. Bila massa burung tersebut adalah 200 gram, maka hitunglah energi kinetik yang dimiliki oleh burung. Kita tahu EK sama dengan setengah mv kuadrat. Setengah kali M-nya yaitu 200 gram, kita jadikan kilo, berarti naik atau dibagi 1000 ya. Naik 3 tangga jadi dibagi 1000, 200 bagi 1000, 0,2 kilo. 0,2 dikali V-nya, terbang dengan kelajuan 25, berarti 25 V-nya. Jangan lupa dikuadratkan, setengah kali 0,2 itu sama dengan 2/10. Kita tulis perpecahan gini biar lebih mudah menghitungnya. 25 kuadrat, 25 kali 25, 625. Kita bisa hilangkan 2-nya. 10 bagi 5, 2, 625 bagi 5, 125 ya. 125 dibagi 2, 62,5. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 34. Perhatikan seorang anak yang bermain ayunan berikut ini. Pernyataan yang tepat berdasarkan gambar berikut adalah titik-titik. A. Saat di titik A energi kinetik anak maksimum. B. Saat di titik B energi potensial anak minimum. C. Saat di titik B energi kinetik anak minimum. Saat di titik O energi kinetik anak minimum. Atau E. Saat di titik O energi potensial anak maksimum. Ya, jawabannya adalah yang C. Kenapa yang C? Ini sama seperti bola tadi ya, di mana titik tertinggi itu dia mempunyai EP maksimal, EP-nya maksimal, sedangkan EK-nya minimal ya. Jadi di titik B atau A ini sama, EP maksimal, EK minimal. Selanjutnya, nomor 35. Benda yang diam tidak memiliki energi titik-titik. Kalau diam berarti dia tidak bergerak, artinya dia tidak memiliki energi kinetik. Jawabannya yang B. Nah, selanjutnya kita lihat gambar berikut. Pada saat orang naik sepeda dari titik awal, titik tertinggi hingga titik terakhir, apa yang terjadi? Dari sini sampai sini. Energi mekaniknya konstankah? Energi mekaniknya tidak konstan? Energi potensialnya konstan? Energi kinetiknya konstan? Energi kinetiknya berubah? Kira-kira yang mana? Ya, ketika dia mulai dari titik awal A misalnya, B ke C, itu yang paling tetap itu adalah energi mekaniknya selalu konstan, atau EM-nya itu sama dengan konstan. Baik di titik ini, EM A, EM B, EM C itu selalu konstan atau tetap. Jadi walaupun EP-nya berubah-ubah, tapi dia energi mekaniknya selalu konstan atau tetap ya. Jawabannya yang A. Selanjutnya nomor 37. Hukum kekekalan energi berbunyi titik-titik. A. Energi dapat dimusnahkan dan tidak kekal. B. Energi tidak dapat diciptakan, energi tidak dapat dimusnahkan. C. Energi tidak kekal. D. Energi dapat diciptakan. Atau E. Energi tidak bisa dibuat. Ya, jawabannya adalah yang B ya. Energi tidak dapat diciptakan, energi tidak dapat dimusnahkan. Nomor 38. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut merupakan penerapan dari titik-titik. A. Usaha. B. Gaya. C. Energi. D. Hukum kekekalan energi. Atau E. Hukum kekekalan momentum. Nah, ini seperti sama ya, ketika naik sepeda ini, ketika main ayunan, ketika main roller coaster seperti gambar nomor 38 ini, itu sama. Dia merupakan penerapan dari hukum kekekalan energi. Jadi jawabannya yang D. Nomor 39. Sebuah benda bermassa 2 kilo terletak di atas tanah. Benda ditarik vertikal ke atas dengan gaya 25 Newton selama 2 sekon. Lalu dilepaskan. Jika percepatan gravitasi atau G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, energi kinetik benda saat mengenai tanah adalah titik-titik. Kita ketahui bahwa di sini ada massa atau M sama dengan 2 kilo. Terletak di atas tanah, benda ditarik vertikal ke atas dengan gaya F 25 Newton selama 2 sekon, berarti T 2 sekon. Lalu dilepaskan. Jika G-nya 10 meter per sekon kuadrat, maka EK-nya berapa gitu kan? EK sama dengan setengah
mv kuadrat. Nah, di sini belum tahu v-nya ini berapa kecepatannya, maka kita cari tahu dulu. Bagaimana cara menyarinya? Karena di sini udah ada F atau gaya, di mana gaya itu sama dengan M kali A, maka A sama dengan F per M. Kalau kita sudah tahu percepatannya, F-nya 25 per M-nya 2 sama dengan 12,5, maka tinggal kita cari tahu kecepatannya. Bagaimana cara mencarinya? Ya, kita masih ingatkan rumus A atau percepatan sama dengan V per T. V ini adalah kecepatan, T adalah waktu. Kita tinggal cari V-nya sama dengan A per T. Sehingga A-nya berapa tadi? 12,5 dibagi T-nya 2 sama dengan ya 6,25. Jadi V-nya itu 6,25. Kita kasih batas 6,25 meter per sekon. Kita udah tahu V-nya, tinggal kita masukkan ke rumus EK. Setengah kali M-nya 2 dikali 6,25 kuadrat. 6,25 kali 6,25 sama dengan 39,0625. Jadi jawabannya nggak ada di sini, tapi penyelesaiannya seperti ini ya. Nomor 40. Sebuah benda 30 kilo jatuh bebas dari atas sebuah gedung dengan ketinggian 30 meter. Maka besar energi potensial benda saat pada ketinggian tersebut apabila percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat adalah titik-titik. M-nya 30 kilo, jatuh bebas pada ketinggian berarti H ya, karena ketinggian 30 meter. Maka besarnya energi potensial saat percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. EP ya yang ditanyakan, dimana EP itu sama dengan MG H. Tinggal kita masukkan aja, M-nya 30, G-nya 10 kali H-nya 30, 3 kali 10, 30 kali 10, 300 kali 300, 9.000 satuan energi adalah Joule. Jadi besarnya EP pada saat ketinggian 30 meter itu 9.000 Joule. Jawabannya yang E ya. Nah, sekian mengenai pembahasan persoalan usaha dan energi pada kelas 10. Semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.